Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Tang San menatap jauh keluar alam dewa dan melihat dua titik cahaya abu-abu menuju alam dewa, tubuhnya langsung bergetar hebat, seolah-olah ketakutan dan firasat buruknya akan segera menjadi kenyataan. Merasakan tangan Tang San terasa dingin dan berbeda dari sebelumnya, seketika membuat Xiaowu juga terkejut. Bahkan dengan perasaan aneh dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Tang San baik-baik saja? Tang San hanya bisa tersenyum pahit dan menjelaskan, apa yang sedang terjadi bukan sekedar peristiwa biasa, melainkan sesuatu yang sangat besar dan berbahaya. Selama ini, dia berharap kekhawatiran dan ramalan buruknya tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan berharap semua peringatannya tentang bencana hanyalah kesalahan. Namun saat ini, ketakutannya benar-benar mulai terbukti. Bersama dengan ucapannya, dengungan aneh kembali terdengar di langit, membuat Tang San segera menoleh ke arah sumber suara. Meskipun di momen ini, Xiaowu mengikuti arah pandangan Tang San, namun dia hanya melihat hamparan langit malam dipenuhi bintang-bintang, serta tidak melihat ada keanehan. Itulah yang membuat Xiaowu merasa bingung, apa yang sebenarnya dilihat oleh Tang San. Pada saat yang sama, Dewa Emosi Dai Yuhao dan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong tiba di tempat ini. Di antara dewa lainnya, Dewa Emosi sama-sama kita ketahui berada tepat di bawah para Raja Dewa, sehingga kecepatannya luar biasa cepat, serta bisa segera menyusul Tang San. Pada saat ini, Tang San tidak banyak menjelaskan. Dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah di langit yang jauh. Meski Xiaowu dan Tang Wutong mencoba menatap dengan serius ke arah yang ditunjuk Tang San, mereka tetap saja tidak mampu melihat apapun yang berbeda. Tetapi sebaliknya, ekspresi Dewa Emosi justru langsung berubah sangat serius, bahkan langsung memahami apa yang sedang dilihat oleh Tang San. Di saat Dewa Emosi bertanya dengan suara rendah, apakah bencana yang selama ini diramalkan oleh mertuanya akhirnya benar-benar tiba, Tang San hanya bisa mengangguk dengan ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Bukan tanpa alasan Dewa Emosi mampu melihat apa yang dilihat Tang San, di mana sejak masih berada di benua Doulo, Dewa Emosi memiliki roh pelindung ganda. Salah satu roh pelindungnya adalah mata spiritual. Dengan kemampuan matanya tersebutlah, dia mampu melihat jarak sangat jauh dengan sangat jelas. Dia mampu melihat ada sebuah titik kecil berwarna abu-abu di antara banyaknya bintang di langit. Titik abu-abu tersebut memang sangat kecil dan hampir tidak terlihat, tetapi perlahan-lahan bergerak mendekati alam dewa. Arah pergerakannya juga sangat jelas langsung menuju ke tempat mereka saat ini berada. Singkatnya, untuk melihatnya dengan lebih jelas, Dewa Emosi membuka mata takdir di dahinya, sehingga memungkinkan dirinya melihat benda yang sangat jauh dengan lebih detail. Hanya membutuhkan waktu singkat dari pengamatannya, Dewa Emosi pada akhirnya mampu melihat bentuk sebenarnya dari titik abu-abu tersebut, di mana benda itu terlihat seperti sebuah pusaran besar yang terus berputar dengan kecepatan luar biasa. Seluruh bentuknya seperti arus udara raksasa yang sangat aneh.
Namun karena jaraknya masih sangat jauh, ukuran sebenarnya dari pusaran itu belum bisa dipastikan. Di saat dewa emosi berpikir jika hanya aliran udara ataupun pusaran biasa, maka seharusnya tidak membahayakan alam dewa. Dewa penghancur, dewi kehidupan, dan para dewa lainnya akhirnya menyusul dan tiba di tempat tersebut. Di momen ini, Tang San langsung berbalik menatap dewa penghancur dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang San hanya menunjuk ke arah titik abu-abu di kejauhan. Pada awalnya, dewa penghancur menatap ke arah yang ditujukan Tang San dengan tatapan sedikit bingung. Namun tidak membutuhkan waktu lama. Ketika dia memperhatikannya dengan serius, tubuhnya tiba-tiba saja bergetar hebat. Wajahnya langsung berubah drastis dipenuhi keterkejutan yang sulit untuk dipercaya. Dengan suara hampir tidak sadar, dewa penghancur mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi, di mana apa yang dia lihat ternyata adalah turbulensi ruang dan waktu yang sangat besar. Di saat Dewi Kehidupan hanya bisa menutup mata dengan wajah pucat dan ketakutan, dewa penghancur sendiri masih menatap pusaran abu-abu di kejauhan dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyadari ramalan Tang San selama ini ternyata adalah kenyataan. Bencana besar yang ditakutkan oleh Tang San benar-benar datang menuju alam dewa. Sementara itu, ketika para dewa tingkat pertama mendengar istilah turbulensi ruang waktu, wajah mereka langsung berubah pucat, terutama para dewa yang berada di pihak dewa penghancur. Pasalnya mereka memahami betapa mengerikannya fenomena tersebut. Bagi mereka, turbulensi ruang waktu adalah bencana kosmik yang mampu menghancurkan seluruh alam dewa. Tetapi sebaliknya, para dewa tingkat kedua dan ketiga tidak sepenuhnya memahami situasi tersebut. Mereka hanya merasakan sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Walaupun tidak mengerti detailnya, mereka bisa melihat dari sikap dewa penghancur yang tidak biasa bahwa keadaan sudah menjadi sangat genting. Mau bagaimanapun, di antara semua dewa yang hadir, hanya beberapa yang benar-benar mampu melihat titik abu-abu aneh di langit. Mereka adalah 3 dewa tertinggi, serta dewa emosi yang memiliki penglihatan luar biasa. Pemandangan itu sudah cukup untuk memastikan bahwa bencana besar sedang mendekat. Tidak berselang lama, Tang San menutup mata dengan perasaan sakit dan penuh tekanan. Kemudian dia mengangkat tangannya. Di telapak tangannya terdapat token pusat alam dewa, serta menyalurkan kekuatan ilahi sangat besar ke dalamnya. Melalui token pusat tersebut, suaranya bergema ke seluruh alam dewa, serta memberikan perintah darurat dengan posisinya sebagai penguasa alam dewa. Tidak sampai di sini, Tang San juga memerintahkan seluruh dewa meninggalkan tempat ini, naik ke langit, dan berkumpul di komite alam dewa. Pasalnya alam dewa akan menghadapi benturan hebat akibat turbulensi ruang waktu, serta hanya dengan kerjasama semua dewa, mereka baru memiliki peluang untuk bertahan. Bahkan Tang San juga menegaskan, dewa manapun yang tidak mematuhi perintah akan menerima hukuman ilahi. Setelah menyampaikan peringatan, Tang San langsung bergerak cepat menuju komite alam dewa. Para dewa di sekitarnya segera mengikutinya. Namun dewa penghancur justru tetap melayang di tempatnya dengan tatapan kosong, seolah-olah kehilangan arah. Pada saat itulah, Dewi Kehidupan berbalik dan memeluknya erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Pasalnya dia menyadari situasi yang saat ini terjadi benar-benar telah berada di luar kendali mereka. Sementara itu, Tang San memimpin para dewa kembali ke komite alam dewa dan segera memulai mengatur berbagai tugas untuk menghadapi bencana yang akan datang. Dia sendiri tidak menyangka malapetaka ini akan muncul begitu tiba-tiba, terlebih lagi pada saat alam dewa berada dalam kondisi paling lemah. Sebelumnya, dewa penghancur telah memperluas alam dewa hingga 3 kali lipat. Akibatnya, dinding pelindung luar alam dewa menjadi jauh lebih tipis. Turbulensi ruang waktu yang muncul saat ini
bahkan jauh lebih besar sepanjang sejarah alam dewa. Jika alam dewa masih dalam kondisi normal, mungkin masih ada peluang untuk bertahan. Namun dengan pertahanan yang melemah, situasinya menjadi sangat berbahaya. Masalah juga tidak berhenti sampai di situ saja. Sebelumnya, Dewa Penghancur juga menggunakan cadangan kekuatan Komite Alam Dewa untuk mengaktifkan formasi hukuman ilahi Dewa Dosa Asal. Selain itu, pertempuran antara 7 Dewa Dosa Asal dan 7 Dewa Elemen juga telah menghabiskan kekuatan besar dari alam dewa. Hal itulah yang membuat situasi semakin buruk. Meskipun Tangsan telah memperkirakan banyak kemungkinan bencana, termasuk kemungkinan munculnya turbulensi ruang waktu, namun dia tidak pernah membayangkan ukurannya akan sangat besar, serta bencana akan datang tepat pada saat alam dewa berada dalam keadaan paling rapuh. Dengan pikiran penuh perhitungan dan tekanan berat, Tangsan terus bergerak memimpin para dewa. Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu juga mengikuti di belakangnya menuju Komite Alam Dewa, bersiap menghadapi ancaman terbesar yang pernah dihadapi alam dewa. Singkatnya, saat berjalan menuju bagian dalam Komite Alam Dewa, Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya kepada ayahnya, apa sebenarnya turbulensi ruang dan waktu, dan apakah fenomena itu benar-benar menakutkan? Tangsan menjawab dengan nada serius, turbulensi ruang dan waktu adalah fenomena kosmik yang terjadi ketika berbagai bintang ruang di alam semesta saling bergesekan atau bahkan bertabrakan. Kadang-kadang, tabrakan juga terjadi antara ruang paralel yang berbeda. Ketika hal itu terjadi, energi ruang dan waktu yang sangat kuat akan tercipta. Biasanya, energi tersebut akan langsung menyebar ke seluruh alam semesta dan menghilang dengan sendirinya. Namun dalam kondisi tertentu, energi itu bisa berkumpul dan terus menyerap kekuatan ruang dan waktu dari lingkungan sekitarnya selama puluhan juta tahun. Jika proses itu terus berlangsung, energi tersebut akhirnya membentuk arus turbulensi ruang waktu yang sangat besar dan sangat berbahaya. Menurut Tangsan, kekuatan penghancur turbulensi ruang waktu sangatlah luar biasa. Fenomena tersebut bisa mengancam dunia manusia maupun dunia para dewa. Namun yang paling rentan justru alam dewa. Bukan tanpa alasan Tangsan mengatakan hal tersebut, di mana jika turbulensi ruang waktu mendekati sebuah planet tempat manusia hidup, planet tersebut masih memiliki peluang untuk bertahan. Pasalnya, planet manusia memiliki wujud fisik yang padat, serta hukum ruang dan waktu. Oleh sebab itu, meskipun akan mengalami gangguan hebat, biasanya turbulensi ruang waktu akan terpengaruh oleh sistem ruang waktu planet tersebut dan akhirnya menyimpang dari jalurnya. Sedangkan alam dewa berbeda. Alam dewa tidak memiliki bentuk fisik seperti planet. Keberadaannya bergantung pada kekuatan pikiran dan energi dari berbagai dunia lain. Oleh sebab itu, konsep ruang dan waktu di alam dewa tidak sepenuhnya stabil. Meskipun para dewa terlihat berada di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada dunia manusia, sebenarnya alam dewa jauh lebih rentan ketika menghadapi turbulensi ruang waktu. Mereka tidak memiliki perlindungan alami seperti planet, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hanyalah menggunakan kekuatan alam dewa secara langsung untuk melawannya. Tidak sampai di sini, turbulensi ruang waktu yang baru saja mereka lihat jauh lebih besar daripada yang pernah tercatat dalam sejarah alam dewa. Dalam sejarah, fenomena serupa terakhir kali muncul sekitar 1 juta tahun yang lalu. Namun ukuran turbulensi saat itu hanya sekitar 1/5 dari yang saat ini muncul. Meskipun demikian, turbulensi di masa lalu hampir menghancurkan sepertiga wilayah alam dewa sebelum akhirnya melemah dan menghilang. Selama jutaan tahun setelah peristiwa di masa lalu, alam dewa terus menyerap kekuatan pikiran dari berbagai dunia, sehingga kekuatannya menjadi jauh lebih besar dan stabil. Namun situasi saat ini justru sangat buruk. Turbulensi yang muncul sekarang 5 kali lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya.
Selain itu, kekuatan pikiran yang seharusnya memperkuat alam dewa telah digunakan oleh dewa penghancur untuk memperluas wilayah alam dewa hingga 3 kali lipat. Akibatnya, dinding pelindung alam dewa menjadi sangat tipis dan rapuh. Jika turbulensi ruang waktu menembus pelindung tersebut, seluruh alam dewa kemungkinan besar akan hancur. Hanya sebagian kecil dewa yang mungkin dapat bertahan hidup, namun mereka yang selamat juga tidak akan memiliki tempat tinggal. Tanpa keberadaan alam dewa, hukum alam semesta tidak akan mengizinkan para dewa untuk turun ke dunia manusia. Mereka hanya bisa mengembara di alam semesta tanpa tujuan, sampai akhirnya kekuatan mereka habis dan perlahan lenyap. Setelah mendengarkan penjelasan barusan, Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu langsung terkejut. Mereka tidak menyangka situasi yang dihadapi jauh lebih serius dari apa yang sebelumnya sempat mereka bayangkan. Tangsan sendiri hanya bisa tersenyum pahit. Dia sebenarnya telah lama memperkirakan kemungkinan datangnya bencana di alam dewa. Namun dia tidak pernah mampu memprediksi kapan tepatnya bencana itu akan terjadi. Saat ini dengan kondisi alam dewa yang sedang lemah, situasi menjadi jauh lebih berbahaya. Terlebih lagi, sebelumnya Dewa Penghancur telah menghancurkan 108 pilar kekuatan pikiran, sehingga membuat alam dewa semakin sulit untuk distabilkan. Sambil berbicara, Tangsan telah membawa para dewa ke puncak komite alam dewa. Di tempat ini, Tangsan mengangkat tangan kanannya, memunculkan lingkaran cahaya biru menyebar ke udara, menghapus sisa aura Dewa Penghancur di tempat tersebut. Kemudian dari lantai muncul sebuah platform silinder. Tangsan segera melangkah ke atas platform dan menempatkan token pusat alam dewa di tangannya. Seketika sebuah tirai cahaya raksasa muncul di udara. Pada tirai tersebut, terlihat banyak titik cahaya bergerak cepat dari berbagai arah menuju komite alam dewa, di mana titik-titik cahaya itu adalah para dewa yang sedang memenuhi panggilan darurat Tangsan. Pada dasarnya, sebagian besar dewa sebenarnya tidak mengetahui konflik yang sebelumnya terjadi antara Tangsan dan Dewa Penghancur. Mereka hanya tinggal di wilayah masing-masing dan baru mengetahui situasi darurat setelah menerima perintah dari Komite Alam Dewa. Singkatnya, melihat para dewa mulai berkumpul, Tangsan menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, satu-satunya harapan saat ini adalah mengumpulkan seluruh kekuatan para dewa untuk memperkuat pertahanan alam dewa. Meskipun upaya itu mungkin hanya memberi pengaruh kecil terhadap turbulensi ruang waktu, setidaknya hal itu dapat sedikit melemahkan kekuatan bencana, serta memberi peluang bagi alam dewa untuk bertahan. Pada saat ini, Rong Nianbing mendekati Tangsan dengan ekspresi muram. Dia menyadari jika turbulensi benar-benar menghantam alam dewa, para dewa tingkat 2 dan 3 hampir tidak memiliki peluang untuk selamat. Dia juga merasa bahwa tindakan Dewa Penghancur sebelumnya benar-benar ceroboh. Namun di saat yang sama, Rong Nianbing juga mulai menyadari kemampuan Tangsan. Jika bukan karena tindakan cepat Tangsan, situasi saat ini mungkin sudah jauh lebih buruk. Tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut, Tangsan kemudian berbalik dan berbicara dengan tegas kepada Rong Nianbing. Dia mengakui semua rencananya sebelumnya mungkin membuat Rong Nianbing tidak sepenuhnya puas. Namun saat ini, alam dewa sedang menghadapi bencana besar dan dia membutuhkan bantuan serta dukungan dari semua pihak. Tanpa ragu, Rong Nianbing langsung menyatakan kesediaannya untuk membantu. Bagi para dewa, alam dewa adalah rumah mereka. Karena itulah, Rong Nianbing siap bekerja sama dengan Tangsan, serta bertanya apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi bencana yang sedang mendekat. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya, pasti dilanjutin sampai tamat kok. Nah guys, begitulah alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 di bagian kali ini, di mana bencana alam dewa dimulai dari konflik antara Dewa Penghancur dan Tangsan.
Kemudian bencana terbesarnya adalah turbulensi ruang dan waktu, sebuah kekuatan ruang dan waktu yang terbentuk oleh tabrakan antara bintang serta mengancam alam dewa. Waduh, serem ya guys ya. Nah, kira-kira kayak apa sih bentuknya? Nanti kita gambarkan lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.